Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Almirah Medarisvina dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai inovasi mentoring pendidikan agama Islam dengan dibantu oleh dosen pengampu kita, Profesor Dr. Nyayo Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnain MPD. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas terkait pengertian inovasi mentoring pendidikan agama Islam. Inovasi pendidikan dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan agama Islam dalam berbagai cara yang diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Jadi, inovasi mentoring pendidikan agama Islam ini adalah sebuah inovasi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan dalam agama Islam tersebut. Nah, contohnya dalam pembinaan akhlak ataupun yang lainnya. Nah, kasus yang kita akan angkat dalam pembahasan kali ini adalah kan salah satu langkah awal dalam mendidik akhlak yang benar adalah menanamkan pendidikan agama Islam ke dalam diri anak sedini mungkin, sehingga anak dapat menerima pemahaman tentang nilai-nilai perilaku yang baik dengan mudah, serta terbiasa berperilaku sejak kecil. Jadi, eh, nah, yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut itu kan pertama dari lingkungan keluarga, kemudian dari lingkungan masyarakat sekitarnya, dan yang terakhir adalah dari lingkungan pendidikan formalnya. Jadi ada 3 faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang perilaku akhlak anak tersebut. Nah, tetapi eh, untuk beberapa kasus di sini masih menggunakan cara dengan memberikan hukuman baik anak yang tidak berperilaku baik. Jadi masih diberlaku misalkan anak tersebut melakukan sebuah perilaku yang tidak baik. Nah, orang-orang di sekitarnya seperti keluarganya maupun sekolah atau gurunya atau masyarakat sekitar, ketika anak melakukan perilaku yang tidak baik, mereka akan menghukum anak tersebut. Nah, sekarang bukan zamannya lagi seorang anak itu mendapatkan hukuman atas perilaku yang jahatnya. Oke, baik, kita akan bahas yang pertama ini yang terutama dalam posisi di pendidikan formal ketika dia di sekolah. Nah, sebelum adanya inovasi itu, proses pembentukan akhlak anak ini di sekolah, contohnya kita ambil di salah satu sekolah. Jadi sekolah itu membuat sistem ketika pagi-pagi sebelum anak-anak masuk kelas itu mereka mengaji dulu. Kemudian sholat duha berjamaah dan sekolah itu membuat aturan disiplin. Nah, sekolah akan memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan disiplin tersebut. Sekarang kita ubah metodenya menjadi sebuah inovasi, yaitu masih tetap pertama, anak sebelum masuk ke kelas tetap dibuat untuk mengaji, kemudian tetap diajak untuk sholat duha berjamaah. Nah, di sini untuk sholat duha berjamaah bukan lagi guru yang menjadi imam, tetapi anak tersebut yang menjadi imam. Jadi anak tersebut mempraktekkan apa yang sudah hafalkannya selama ini di setiap pagi sebelum masuk ke kelas, ayat-ayat yang sudah dihafalkannya. Jadi anak belajar sendiri dan mempraktekkan apa yang sudah ia pelajari. Nah, kemudian di sini proses inovasinya membuat podcast dan menguploadnya di YouTube. Nah, ini ada kaitannya dengan aturan disiplin yang dibuat oleh sekolah dan mengarahkan anak didik untuk menerapkan restitusi. Karena di sini adalah pemahaman restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini juga bisa disebut sebagai kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, cara
mengarahkan siswa tersebut dalam metode restitusi ini adalah dengan cara melalui podcast. Jadi, murid dengan murid dengan gurunya akan berdiskusi secara langsung mengenai apa saja permasalahan tentang perilaku mereka yang mereka merasa itu tuh hal yang dianggap hal yang biasa di kalangan remaja. Tetapi bagi guru yang sudah eh, sebaiknya dihormati, menurut guru tersebut itu tuh hal yang tidak baik. Nah, itu tuh perlu adanya diskusi antara siswa tersebut dengan guru tersebut. Jadi tugas guru di sini adalah mengarahkan siswa tersebut. Karena jadi kan ada tiga poin. Jadi ada 3 poin sebenarnya. Ketika siswa itu untuk memotivasinya dalam melakukan hal baik. Pertama itu memberikan penghargaan, atau yang kedua itu memberikan hukuman, jadi dia tidak berani untuk melanggar, dan yang ketiga ini adalah menerapkan restitusi. Kenapa saya memilih restitusi ini? Karena restitusi ini eh, lebih baik dengan cara mengajak diskusi siswa tersebut. Jadi guru mengetahui apa yang ada di pikiran siswanya dan siswa pun mengetahui maksud tujuan gurunya tersebut mengapa memperlakukannya seperti itu. Dan kalau itu podcastnya diupload di YouTube dan jadi yang menyimak video tersebut itu akan lebih banyak ya. Eh, jadi kesimpulannya di sini proses inovasi pendidikan yang saya ambil dalam mentoring pendidikan agama Islam ini dalam membuat sebuah channel YouTube dalam bentuk podcast yang dilakukan oleh siswa dan guru tersebut. Oke, baik sekian dari saya mengenai inovasi mentoring pendidikan agama Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.